Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita kembali dalam sarapan Sapaan Pengharapan. Senang ketika saya boleh menyapa Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang setia mengikuti program Sarapan GKI Kediri. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersama hendak merenungkan firman-Mu, maka tolonglah kami melalui perenungan firman ini sehingga hidup kami semakin diperlengkapi dan kami menjalani hidup yang selaras dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema Jangan Takut Tertukar. Diambil dari bacaan Yunus pasal yang keempat ayat 10 sampai yang ke-11. Lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kita merasa lelah, frustasi, dan kehilangan rasa syukur ketika kita berusaha membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ketika kita sudah berusaha berlaku benar, namun justru harus menanggung derita, sedangkan orang lain yang hidupnya jahat, tidak karuan, malah beroleh banyak nikmat. Dan di tengah kondisi itu pasti muncul tanya, mengapa? Tapi sadarkah kita, semakin kita bertanya, semakin kita tidak menemukan jawaban, sehingga kita hanya akan resah dan gelisah. Padahal persoalan utamanya bukan itu, melainkan yang menjadi persoalan utama ialah bahwa kita merasa diperlakukan tidak adil karena orang lain mendapat kemurahan. Dan perasaan ini semakin lama tinggal dalam hati kita, dipelihara oleh pikiran kita. Semakin kita menganggap diri sendiri sebagai orang yang paling tidak beruntung sedunia, dan akhirnya kehilangan rasa syukur atas berkat kemurahannya. Itulah yang dialami Yunus. Ia marah karena Allah tidak jadi menghukum Niniwe. Di tengah kemarahan Yunus, Allah mengingatkannya tentang keberhargaan orang Niniwe dan kasih-Nya yang besar pada mereka melalui sebuah pohon jarak yang akhirnya membuat Yunus kembali marah. Pesannya singkat, kalau Yunus begitu sayang terhadap pohon jarak itu, apalagi Allah terhadap orang Niniwe. Allah hendak menunjukkan bahwa sekalipun Niniwe berlaku jahat dan kejahatan mereka nyaris mendatangkan hukuman, namun ternyata kemurahan Allah melampaui kemarahannya. Pengampunan yang diberikan Allah adalah wujud keadilan yang menjadi bukti bahwa semua orang mendapat hak yang sama, yaitu untuk dikasihi Allah, serta memiliki kesempatan untuk hidup dalam pertobatan. Ketika Yunus mengetahui hal ini, seharusnya ia tidak marah, melainkan berbahagia karena Allah itu adil dan murah hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa menjadi seperti Yunus, marah ketika orang lain mendapat kemurahan. Padahal jika kita mengimani Tuhan itu adil, Tuhan itu penuh kemurahan, seharusnya kita mampu menikmati hidup tanpa harus merasa terganggu saat melihat kesuksesan dan kemajuan orang lain. Kita akan tetap bersyukur meskipun kita mengalami kegagalan dan orang lain mendapat keberhasilan. Sebab iman pada Tuhan yang adil dan pemurah seharusnya memampukan setiap kita untuk mengamini bahwa berkat Tuhan dalam hidup kita maupun dalam hidup orang lain tidak pernah tertukar. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami
sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu. Maka kuatkan dan teguhkanlah kami dalam menjalani kehidupan, sehingga iman kami kepadamu, bahwa Engkau Allah yang adil dan murah hati. Iman itulah yang membuat kami tetap dapat menikmati segala berkat Tuhan dan bersyukur atasnya. Pagi ini kami bersama mendoakan untuk usaha-usaha yang Tuhan percayakan agar kami kelola. Tuhan, kami mohon perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan, sehingga usaha-usaha yang kami kelola dapat berkembang. Engkau kirimkan para pelanggan, dan bahkan kuasa Tuhan membentengi tempat usaha kami, sehingga tidak ada kuasa-kuasa lain, bahkan kuasa kegelapan yang mengganggu usaha kami. Sebab kami yakin bahwa usaha yang kami kelola asalnya dari Tuhan, dan maka Tuhan pun akan turut campur tangan dalam segala sesuatunya. Demikian juga pekerjaan yang kami jalani. Tuhan berkati sehingga Engkau membuat segala sesuatunya menjadi berhasil. Kalaupun kami harus menghadapi kesulitan dan persoalan dalam pekerjaan kami, hikmat Tuhan juga boleh menolong dan memampukan kami, sehingga baik usaha maupun pekerjaan yang kami miliki, semuanya menjadi tempat di mana Tuhan akan selalu memberkati, memelihara, dan menyertai kehidupan kami. Kami siap untuk menjalani aktivitas hari ini. Tuhan berkatilah kami dalam seluruh apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan kehidupan. Selalu bersuka cita, bersyukur untuk kehidupan yang dijalani, karena Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu semua.